Jadi berhubung di video-video yang lama kita udah sering bahas soal kendaraan perang di GTA Online, maka hari ini kita libur dulu bahas tentang perang-perangan karena di video kali ini kita bakal bahas tentang mobil-mobil yang paling unik dan paling seru di GTA Online. Dan berhubung ada banyak banget mobil di game ini yang nggak bisa saya bahas semuanya ke dalam satu video, maka kalau ada mobil-mobil lain yang seru dan unik yang kalian sukai, pastikan untuk share mobil favorit kalian di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, mobil yang akan kita bahas di video ini tujuannya bukan untuk perang, tapi murni untuk have fun, entah itu sendirian atau bareng teman-teman. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa perkenalkan nama saya Dime dan jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah supaya video ini bisa men-trigger algoritma YouTube dan bisa direkomendasikan ke lebih banyak orang. Kalau bisa sampai 1000 likes lah teman-teman, biar saya makin semangat untuk upload lebih sering lagi. Dan oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita lanjut ke mobil unik yang pertama di GTA Online. Di daftar pertama kita ada kendaraan roda 3, tapi bukan becak, bukan bajai juga, karena namanya ini adalah Western Rampant Rocket. Satu hal yang paling saya suka dari motor ini jelas adalah bentuknya yang sangat unik dan sangat memancing mata. Tapi berhubung motor ini panjang banget, jadi jangan kaget kalau Rampant Rocket ini bakal sangat sulit untuk dibelokin. Dan juga motor ini terasa sangat berat, sehingga jangan sekali-sekali coba pakai motor ini buat balapan sama player lain. Selain itu, bentuknya juga terlihat garang karena mesinnya itu ditaruh di bagian depan, yang membuat Rampant Rocket ini cocok banget buat kalian yang lagi cosplay jadi geng motor. Tapi sayangnya nggak banyak modifan yang bisa kita pasang di sini. Modifan yang dipasang itu cuma beberapa hal dasar aja kayak mesin, rem, dan lain sebagainya. Sama livery yang jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Emang di sini kita bisa ganti desain mesinnya sih, tapi pilihannya itu juga terhitung sedikit banget. Mobil berikutnya yaitu Tornado Red Rod. Ini juga punya mesin yang ditaruh di depan dan mobil ini unik banget karena bagian depannya itu nggak ditutupin bodi sedikit pun. Jadi cuma ada mesin yang nyambung ke aluminium bar depan yang akhirnya nyambung ke suspensi. Bodi bagian kabin sampai bagian belakangnya itu dia pakai model kayak mobil hot rod gitu dengan beberapa bagian bodi yang berkarat dan akan tetap berkarat meskipun kita cat ulang di Los Santos Custom. Satu hal yang paling saya suka dari Tornado Red Rod ini adalah mobil ini bisa dipakai untuk wheelie. Jadi kalau kita gaspol sambil handbrake, terus waktu handbrake-nya dilepas, dia akan langsung ngelakuin wheelie yang cukup seru untuk dilakukan di GTA Online. Selain itu, mesinnya ini juga terlihat super powerful karena bisa meletup-meletup gitu waktu di RPM tinggi. Tapi meskipun begitu, mobil ini termasuk pelan, jadi mesinnya tadi itu cuma buat gaya-gayaan doang. Intinya secara keseluruhan saya suka banget sama mobil ini dan cukup enjoy untuk bawa mobil ini keliling kota. Selanjutnya ada rem buggy dan ini sering banget saya pakai waktu lagi gabut dan waktu record video ini pun saya ngabisin waktu yang cukup lama saking asiknya keliling kota pakai rem buggy. Ini asik banget karena kita bisa ngelempar mobil-mobil NPC ke udara yang hanya bisa kita lakukan pakai rem buggy doang. Sebenarnya kita juga bisa pakai truk Phantom Wedge sih, tapi entah kenapa menurut saya sendiri pakai rem buggy ini masih lebih seru daripada pakai Phantom Wedge tadi. Dan saya ingat kejadian dulu banget waktu masih belum punya opresor. Saya dan salah satu teman pakai mobil ini buat ngambil kargo yang nyangkut di atapnya orang. Intinya paling nggak rem buggy ini masih ada fungsinya lah kalau kalian mau pakai buat grinding. Dan secara keseluruhan rem buggy ini sangat saya sarankan untuk dibeli mengingat mobil ini tuh seru banget untuk dipakai waktu gabut meskipun harganya itu ya nggak terlalu murah. Berikutnya buat kalian anak senja yang suka bikin kata-kata puitis, kalian wajib banget untuk beli kendaraan ini yang saya sendiri nggak tahu masuk ke kategori apa. Dibilang pesawat enggak, dibilang helikopter juga enggak, tapi yang pasti ultralight ini cocok banget buat kita pakai untuk menikmati suasana senja di Los Santos. Kita juga bisa pasang senjata 7,62 mm di kendaraan ini, tapi ya mending jangan dibeli sih, biar nanti nggak merusak esensi ultralight ini sebagai kendaraan untuk menikmati senja yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan bayangkan kalau kalian lagi rame-rame bareng teman-teman pakai ultralight buat keliling San Andreas, pasti bakal seru banget. Selanjutnya ada motor yang sangat unik karena glowing-glowing gitu motornya. Dan Sotaro ini bagus banget kalau kita pakai buat keliling kota di malam hari. Bisa menarik perhatian gitulah intinya. Di sini rodanya itu hampir nggak kelihatan sama sekali karena ditutupin sama cover yang juga bisa glowing. Dan ini membuat Sotaro kelihatan sebagai sebuah motor yang sangat futuristik. Soal performanya sendiri, motor ini juga sangat oke karena dia punya akselerasi, punya speed, dan punya handling yang sangat bagus. Bahkan menurut saya pribadi, Sotaro ini merupakan salah satu motor dengan performa terbaik di GTA Online. Tapi ya meskipun begitu, Sotaro ini nggak murah karena kita harus ngeluarin uang sebesar 2,2 juta dolar kalau pengen memiliki motor yang futuristik ini.
Ngomongin soal kendaraan futuristik, di daftar ini kita juga punya ZR380 dari Arena War yang sangat futuristik karena dilengkapi dengan senjata laser dan semacam gergaji gitu di bagian depan sama bagian samping dari mobil ini. Sebenarnya performa dari mobil ini cukup oke, mengingat dia masuk ke kategori sports car. Tapi berhubung dikasih aksesoris aneh-aneh dan armor yang cukup berat, maka mobil ZR380 versi Arena War ini bisa dibilang cukup susah untuk dikendarai. Wheel spinnya itu cukup parah, gampang oversteer juga. Intinya kalau kalian suka mobil yang stabil, mungkin ZR380 ini bukan pilihan yang tepat buat kalian. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau mobil ini itu seru banget buat dipakai waktu lagi gabut. Sekali lagi karena ada senjata lasernya sama gergaji di bagian depan dan bagian samping dari mobil ini. Saya sendiri suka pakai ZR380 waktu lagi pengen isengin NPC yang lagi jalan kaki atau bahkan teman-teman yang lagi AFK di pinggir jalan, karena sekali kena gergajinya itu dia pasti akan langsung mati. Ditambah lagi mobil ini juga bisa dipasangi beberapa jenis ranjau dan favorit saya adalah ranjau EMP. Karena kalau ada mobil lain yang kena ranjau ini, maka secara otomatis dia akan nggak bisa dikendalikan selama kurang lebih 5 detik. Terus ranjau lainnya yang juga cukup seru itu namanya Spike, dan kalau ada mobil yang kena ranjaunya, maka roda dari mobil itu akan langsung pecah. Emang nggak terlalu penting sih fiturnya, tapi sekali lagi ini seru banget kalau dipakai waktu lagi gabut. Oke, selanjutnya kita bahas mobil gratis. Sebelum di-upgrade, mungkin desain dari RH8 ini biasa aja. Desainnya itu kayak mobil-mobil NPC, itu nggak ada yang terlalu spesial. Tapi setelah kita upgrade di Benny yang harganya cukup mahal, sekitar 900 ribuan, mobil ini mendadak berubah mirip jadi Nissan Skyline GT-R yang dipakai sama Brian O'Connor di film Too Fast Too Furious. Dan setelah di-upgrade ke versi Benny, mobil ini terasa banget perbedaannya, terutama kalau dipakai buat ngedrift. Dan emang nggak seenak Karin Futo sih buat ngedrift, tapi secara keseluruhan bisa dibilang cukup oke lah. Apalagi kalau dibuat foto-foto sesama mobil Jepang sama teman-teman, pasti hasilnya juga bakal bagus banget. Video ini pasti nggak akan lengkap kalau kita nggak masukin motor yang legendaris ini, karena udah sejak lama banget player GTA Online itu menggunakan Fagio Mod sebagai sebuah kendaraan untuk mencari teman baru. Seakan-akan ada peraturan non-formal yang berbunyi bahwa kalau lu punya Fagio Mod berarti lu orang yang seru, jadi ayo kita temenan. Ya mungkin gambarannya seperti itulah ya. Motor ini modifannya banyak banget dan kalian pasti sampai bingung modifannya mau dibikin kayak gimana. Dan meskipun secara performa nggak ada yang bisa dibanggakan sedikit pun, tapi gimana pun juga Fagio Mod ini udah terbukti berhasil menyatukan banyak banget player GTA Online yang bahkan mereka bisa jadi teman dekat. Dan siapa tahu nanti kalian bakal nemu jodoh di GTA Online gara-gara motor ini. Waktu live stream beberapa abad yang lalu kita modif Bravado Yoga yang sebelumnya adalah mobil yang biasa aja, tapi berhasil kita sulap jadi angkot padang yang super keren. Saya sendiri sebenarnya nggak nyangka kalau mobil ini bisa dimodif sampai seperti ini, bahkan bagian dalamnya itu bisa kita pasangi semacam bar yang sepertinya nggak bisa kita temukan di mobil-mobil lainnya. Tapi kalau emang ada mobil lain yang bisa dimodif kayak gini ya mohon dikoreksi ya, karena saya belum sempat coba modif semua mobil yang ada di GTA Online ini. Terus selain bisa dimodif jadi angkot padang, mobil ini juga bisa kita modif jadi mobilnya Shaggy di film Scooby-Doo. Tapi bedanya kalau mau modif jadi mobil Scooby-Doo, kita pakai versi Bravado Yoga Classic yang bisa kita beli di Southern San Andreas. Dan mobilnya nanti bisa kita lakukan di Los Santos Custom, jadi kita nggak perlu ngeluarin uang banyak buat modif di Benny. Mobil terakhir yang ada di daftar ini adalah Duke Odette yang sebenarnya juga ada di story mode GTA 5. Saya juga udah bikin video review soal Duke Odette, jadi silahkan ditonton dulu kalau kalian penasaran spesifikasi dan fitur lengkap dari mobil ini. Nah, Duke Odette ini unik jelas karena desain mobilnya yang sangat serem, sebuah muscle car dengan mesin yang nongol di bagian depan yang mirip-mirip sama mobilnya Dominic Toretto di film Too Fast Too Furious. Satu hal yang paling saya suka dari Duke Odette ini adalah dia sama seperti Tornado Retro tadi, yaitu bisa kita bikin wheelie setelah kita lepasin handbrake di RPM tinggi. Tapi sayangnya berhubung bagian belakang dari Duke Odette ini terlalu panjang, maka hasilnya kita nggak bisa ngelakuin wheelie semulus kalau kita pakai Tornado Retro tadi. Selain itu, mobil ini juga licin banget sehingga cukup menantang lah buat kalian yang suka ngedrift di GTA Online. Dan itulah tadi 10 mobil paling unik di GTA Online versi saya. Saya juga penasaran banget mobil-mobil paling unik versi kalian, jadi pastikan untuk share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe di bawah buat ngebantu biar video ini direkomendasikan ke lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental. Bye bye and have a nice day.